Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan cerita kita channel. Tema kali ini agak beda dengan yang kemarin. Temanya adalah misteri seekor ikan yang loncat dari kolam. Panjang banget temanya. Nanti biasa judulnya saya bikin ringkes biar gampang dibaca, mudah dipahami. Ini saya lagi berada di kolam ikan mas koi. Begitu saya diri di sini, dapat petunjuk. Oke, sebelum dilanjut kisahnya, silakan yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Ada misteri apa sih di dalam kolam ini? Ada misteri apa sih tentang ikan ini? Oke, pelan-pelan seperti biasa dengan bahasa yang sederhana, dengan kisah yang ringan. Yakinkah para penyimak video di cerita kita channel ini bahwa ikan-ikan mas koi ini sudah merasa nyaman di dalam kolam ini? Silakan jawab dan tulis di komentar video ini. Seandainya hampir semua ikan-ikan ini sudah merasa nyaman di dalam kolam ini karena makanan sudah diatur setiap jam sekian, dikasih makan setiap saat, dikuras airnya, pasti hampir kebanyakan ikan-ikan ini merasa nyaman, tidak ingin merubah ataupun mengubah kenyamanan ini dengan sesuatu yang baru. Sekarang saya ambil contoh, seandainya salah satu ikan yang ada di dalam kolam ini loncat keluar dari area kolam, taruhlah ke sini ataupun langsung loncat ke rumput, mungkinkah terjadi? Mungkin. Bisa aja suatu saat ikan itu loncat. Jika tidak diketahui oleh saya, maka ikan itu pun akan hilang, dibawa oleh binatang lain. Bisa juga ikan itu akan mati. Namun sebaliknya, seandainya ikan itu jatuh ke rumput, dia kelapak kelepek, loncat-loncat di rumput, terus ketahuan, terus saya angkat, saya cemplungin lagi ke sini. Begitu nyemplung, langsung dia berenang-berenang, segar lagi, senang lagi, bahagia lagi, nyaman lagi di dalam kolam. Mungkinkah ikan yang tadi loncat keluar kolam itu ngobrol dengan rekan-rekannya sebangsa ikan ini? Seandainya mereka ngobrol, ini seandainya loh, karena nggak kedengeran suara ikan seperti apa, bahasa ikan seperti apa. Ini pakai bahasa seandainya, seumpamanya. Iklan yang baru nyemplung ditanya oleh rekan-rekannya, kamu dari tadi kemana aja? Kok nggak kelihatan? Saya keliling-keliling kolam, nggak ketemu sama kamu. Si ikan yang loncat
menjawab. Saya nggak sengaja lagi loncat-loncatan, tahu-tahu overload, tahu-tahu lebih loncatnya sampai ke rumput. Percayakah rekan-rekannya bahwa di luar kolam ada rumput? Gak mungkin langsung percaya. Ikan yang loncat pun cerita, di saat saya loncat, dia terdampar di atas rumput. Saya melihat pohon beringin ini, saya melihat pohon ini, saya pun melihat tumpukan bata, saya melihat pohon ini, saya pun melihat ada 2 gentong, saya lihat lumbung, saya lihat macan, saya lihat gedung ini, saya pun lihat ini. Terus si ikan yang loncat itu pun bercerita apa yang ikan itu lihat sewaktu ikan itu terdampar di rumput. Percayakah teman-temannya? Saya yakin nggak akan percaya. Pasti jawabannya itu hanya hayalan kamu. Itu hanya ilusi kamu. Itu hanya karangan-karangan kamu saja. Si ikan yang loncat pun tertawa. Ternyata ada hikmahnya saya loncat dari kolam ini. Mendapatkan pengetahuan yang baru. Saya sudah tahu di luar kolam ini ada apa aja. Saya menyaksikan sesuatu di luar kolam ini, tetapi teman-teman saya belum ada yang tahu. Iya kan? Iyalah. Apa sih inti kesimpulan dari misteri ikan yang loncat dari kolam ini? Silakan. Sebelum kesimpulannya saya utarakan, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apa sih hubungannya ikan yang meloncat ini dengan diri kita selaku seorang anak manusia ini? Ada hubungannya. Seperti ini kesimpulan dari cerita ikan loncat. Di saat seorang anak manusia sudah didoktrin, sudah dicuci otaknya oleh orang lain, didoktrin harus pakai konsep A, nggak boleh pakai konsep B, C, D, E, F, G sampai Z. Harus satu konsep, yaitu konsepnya konsep A. Begitu diceritakan bahwa konsep B ada ini, konsep C ada ini, maka orang yang sudah didoktrin, orang yang sudah dicuci otaknya tidak akan percaya kepada omongan siapapun yang membawa konsep apapun. Itulah bahayanya doktrin. Itulah bahayanya pencucian otak. Sangat amat berbahaya sekali. Pikiran kita dikurung, tidak boleh keluar bebas, seperti ikan yang ada di dalam kolam ini. Pengetahuannya hanya sebatas di situ saja. Beda dengan ikan yang sudah loncat dari kolam, pengetahuannya bertambah.
Nah, siapa yang merasa dirinya sudah didoktrin tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun, belasan tahun, pasti pemikirannya hanya sebatas itu. Ilmu pengetahuannya hanya sebatas itu. Tidak mau berkembang, tidak mengikuti alurnya zaman, sebatas itu saja. Yang didengar adalah orang yang membawa konsep itu saja. Nah, baru kan kepikiran, siapakah yang seperti itu? Banyak di Nusantara ini. Hampir banyak orang-orang yang sudah didoktrin, yang sudah dicuci otaknya di Nusantara. Makanya jangan heran, jangan bingung, jangan kecewa jika diri kita memberi solusi kepada orang lain tidak diterima, bahkan langsung dicemooh, itu dilarang, itu ini. Harap maklum, karena otak mereka sudah dicuci, sudah diisi oleh doktrin. Oke, jangan dilanjut, nanti berbahaya, karena kisah ini sangat sensitif di zaman sekarang. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu sanggup, mampu, dan kuat menerima sesuatu yang baru. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dengan tema dan cerita yang berbeda. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semua.